Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang ke-6, kita akan membahas mengenai pelaksanaan dari kegiatan humas. Yang pertama yaitu hubungan masyarakat atau public relation, merupakan kegiatan humas yang pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, verbal maupun non-verbal. Jadi maksudnya verbal itu disampaikan secara lisan maupun disampaikan melalui media-media yang lain, misalkan melalui media sosial, melalui papan reklame, melalui hal-hal yang lain yang kaitannya dengan berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian kegiatan besar humas adalah menulis, editing, media relation, special event, berbicara, produksi, riset, programming, dan konsultasi. Sedangkan penggunaan kegiatan yang menggunakan waktu terbesar adalah untuk koordinasi, perencanaan, dan negosiasi. Jadi kegiatan terbesar humas terdiri dari menulis. Menulis apa? Menulis tentang yang berkaitan dengan kegiatan hubungan masyarakat. Kemudian melakukan editing atau penyuntingan dari apa yang hendak disampaikan ke masyarakat. Lalu media relation menjalin hubungan dengan media cetak, media komunikasi berupa media komunikasi masyarakat seperti radio atau membuat acara di televisi dan lain sebagainya. Kemudian special event, mungkin ada event tahunan yang diperlukan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Kemudian berbicara atau menyampaikan informasi pers yang berkaitan dengan kondisi perusahaan atau instansi yang dinaungi. Kemudian memproduksi apa? Memproduksi media-media yang berkaitan dengan memiliki hubungan dengan masyarakat, baik melalui media yang disampaikan, produksi yang disampaikan kepada pemegang saham, masyarakat, ataupun para pelanggan. Melakukan riset tentu. Kemudian programming dan konsultasi. Sedangkan penggunaan kegiatan yang menggunakan waktu terbesar adalah untuk koordinasi, perencanaan, dan negosiasi. Jadi koordinasi itu dilakukan ketika sedang berkegiatan atau sedang sebelum kegiatan itu terlaksana. Kemudian melakukan perencanaan untuk yang berkaitan dengan public relation dan negosiasi dengan klien atau dengan masyarakat terkait hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan humas ada 4 di sini. Yang pertama yaitu customer relation, yakni cara perusahaan dalam berhubungan dengan pelanggan sehingga dapat memberikan pengalaman terbaik untuk mereka. Hal tersebut termasuk bagaimana perusahaan mampu memberikan jawaban ketika ada kendala jangka pendek maupun solusi jangka panjang kepada pelanggan. Tujuan dari customer relation adalah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan melebihi sekedar dari pembelian pertama. Jadi ini bisa saya contohkan, misalkan ketika kita membeli HP, membeli alat telekomunikasi, ketika kita mengalami kendala dalam penggunaan alat telekomunikasi yang kita beli tersebut, kita akan datang ke customer service. Nah, customer service itu salah satu bentuk dari customer relation, yakni pelanggan atau masyarakat ya yang membeli produk tertentu tidak dikecewakan akibat pelayanan yang diberikan oleh produk tersebut. Ketika mengalami kendala akibat kendala dari produk tersebut, mereka tahu harus kemana. Nah, itu salah satu merupakan bentuk dari customer relation, menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian employee relation, ini sebuah proses mengatur dan memelihara hubungan harmonis antara pihak manajemen perusahaan dengan karyawan. Employee relation sangat penting dilakukan karena dapat menciptakan iklim perusahaan yang sehat dan positif. Di sini maksudnya misalkan employee relation itu membangun hubungan dengan antara karyawan dengan perusahaan. Itu biasanya diwakili oleh HRD untuk di dalam perusahaan sendiri. HRD menampung
segala aspirasi yang disampaikan oleh karyawan sehingga dapat ditampung dan dipenuhi atau dinegosiasikan dengan pemilik perusahaan. Seperti itu contoh singkatnya. Kemudian ada community relation, yakni merupakan salah satu bagian dari public relation apabila dilihat dari jenis publiknya. Community relation sebagai salah satu bentuk public relation terdiri atas partisipasi institusi yang terencana, aktif, dan terus-menerus dalam komunitas untuk memelihara serta melakukan perbaikan terhadap lingkungannya untuk keuntungan dan kebaikan komunitas serta institusi itu sendiri. Dalam community relation, maka jenis publik yang kemudian menjadi sasaran adalah komunitas. Jadi ini bentuknya hampir sama dengan public relation. Namun bedanya hanya pada sasarannya. Ketika public relation bicara tentang masyarakat secara luas, maka community relation ini berbicara tentang komunitas, menjalin hubungan dengan komunitas. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan produk-produk tertentu. Misalkan perusahaan apa ya? Perusahaan sepeda gunung. Nah, dia menjalin komunikasi dengan komunitas tertentu untuk mencoba mempromosikan produk yang diproduksi oleh perusahaan sepeda gunung itu tadi. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi ada keuntungan adanya keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Kemudian media relation. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan. Media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation profesional dalam menjaga hubungan dengan media. Nah, biasanya ini lembaga-lembaga tertentu mempunyai hubungan dengan media setempat. Misalkan kalau di UPB, setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh UPB selalu seringkali diliput oleh media melalui press release. Nah, itu salah satu bentuk media relation. Saya lanjutkan. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang humas. Yang pertama, menyalahgunakan kepercayaan, tentu karena kepercayaan yang diberikan dipenuhi oleh tanggung jawab. Jika tidak dilakukan dengan benar atau dengan baik, maka seorang public relation atau humas tidak dapat dipekerjakan atau lebih baik dipecat saja. Seperti itu. Kemudian memberikan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perlunya editing, riset adalah untuk memenuhi hal-hal seperti ini. Jadi melakukan cek dan recheck, melakukan riset, kemudian melakukan penyuntingan sebelum informasi itu disampaikan kepada khalayak atau publik, maka diperlakukanlah ini, memberikan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi informasi yang keluar ke masyarakat itu sudah dapat dipercaya dan kredibel, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian mengadakan kerjasama dengan individu atau kelompok yang dapat merugikan individu-individu lainnya. Jadi dalam penyelenggaraan kerjasama yang dilakukan oleh public relation tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik yang bekerja sama maupun orang-orang yang di luar yang akan nantinya merugikan orang-orang yang lain. Jadi harus memperhatikan juga faktor internal dari kedua belah pihak yang bekerja sama dan faktor eksternal, kaitannya atau dampaknya kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya menggunakan metode-metode, cara-cara atau teknik-teknik manipulasi. Tentu dalam profesi yang dilakoni oleh seorang public relation tentu harus benar-benar menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang seperti ini tadi. Fungsi dari humas dalam buku Public Relation Teori dan Praktek yang ditulis oleh Janalis Janaid 1993 disebutkan bahwa fungsi public relation ada dua, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi sebagai pemadam kebakaran.
Apa maksudnya? Jadi fungsi konstruktif adalah membangun citra perusahaan atau lembaga atau institusi tertentu yang menggunakan profesi public relation itu harus mencerminkan hal yang baik kepada masyarakat untuk membangun citra atau memperkenalkan perusahaan ini kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu berperan sebagai pemadam kebakaran. Maksudnya apa? Ketika perusahaan mengalami permasalahan, maka seorang public relation harus mampu mengkomunikasikan kebenarannya atau menghentikan konflik yang terjadi atau memberikan solusi atas konflik-konflik yang dihadapi oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian sementara menurut Gottlieb dan Center mengatakan bahwa fungsi public relation meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjunjung kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan. Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik secara internal maupun eksternal. Konseptualisasi humas. Yang pertama tadi sempat kita singgung apa yang dimaksud dengan hubungan dengan publik internal dan apa yang dimaksud dengan publik eksternal. Publik internal yakni hubungan dengan karyawan dan hubungan dengan pemegang saham. Jadi hubungan dengan karyawan yakni hubungan yang dibina dengan orang-orang yang bekerja di sana, bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian hubungan dengan para pemegang saham yakni berhubungan dengan para orang yang membiayai atau membeli saham dari perusahaan yang dijalankan. Hubungan yang bagaimana yang dibangun oleh seorang public relation atau humas, yakni hubungan dengan karyawan yaitu menampung aspirasi apa yang diinginkan oleh karyawan untuk kepentingan bersama, kepentingan antara karyawan dan perusahaan. Kemudian hubungan dengan para pemegang saham yakni memberikan informasi-informasi yang terjadi di dalam perusahaan, baik itu berupa laporan keuangan, kondisi karyawan, atau kondisi perusahaan sendiri di bursa saham atau di hal yang semacam itulah. Saya kurang memahami juga. Kemudian hubungan dengan publik eksternal, yakni hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan komunitas, hubungan dengan pemerintah, dan hubungan dengan media massa. Jadi ini yang berada di luar perusahaan, hubungan-hubungan yang berada di luar perusahaan. Ini hubungan dengan pelanggan, bagaimana para pelanggan ini tidak kecewa dengan apa yang dibeli ya, misalkan jika perusahaan tersebut memproduksi suatu barang atau jika perusahaan tersebut bergerak pada jasa, maka pelanggan tidak boleh sampai dirugikan akibat pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian dengan komunitas seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian hubungan dengan pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah itu juga harus dikomunikasikan dengan baik atau dijalin hubungan dengan baik oleh seorang public relation. Dan yang terakhir hubungan dengan media massa tadi sudah sempat saya singgung di sana. Yang terakhir yakni ruang lingkup humas. Ruang lingkup humas terdiri dari 3 jenis, yakni humas pemerintahan, humas industri dan bisnis, dan humas sosial. Humas pemerintahan adalah aktivitas lembaga atau individu yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan atau stakeholder, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, humas industri dan bisnis. Humas yang dibentuk dalam industri dan bisnis yang skalanya besar dengan tujuan untuk menjaring masyarakat dalam hal target marketing maupun pengaruh kebijakan perusahaan. Yang terakhir, yakni humas sosial. Humas yang mengembangkan saling pengertian, kepercayaan, dan bantuan atas kerjasama yang menyangkut kesejahteraan umum, terpisah dari implikasi-implikasi komersial yang biasa seperti humas penegak hukum, humas yang berada dalam kepolisian. Jadi
Itu tadi apa yang dimaksud dengan ruang lingkup dari kegiatan hubungan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan sampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.